Halo, Assalamualaikum teman-teman. Aku Jamilah. Di video kali ini, insya Allah aku akan membahas soal-soal yang akan kita jadikan sebagai laporan keuangan. Tapi sebelum membahas soal-soal tersebut, aku mau ngejelasin nih sedikit tentang akuntansi. Apa sih itu akuntansi? Akuntansi, selain sering disebut sebagai bahasa bisnis, akuntansi juga memiliki definisi yang mengandung 3 komponen utama, yaitu bantuan, pencatatan, dan pelaporan. Secara garis besar, akuntansi didefinisikan sebagai proses pencarian, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan perusahaan yang dilakukan untuk membantu pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam bisnis. Lalu, dalam akuntansi terdapat 9 siklus akuntansi, yaitu identifikasi transaksi, jurnal umum, buku besar, trial balance, jurnal penyesuaian, adjusting trial balance, laporan keuangan, jurnal penutup, dan yang terakhir, post-closing trial balance. Ini nanti akan aku jelaskan sambil mengerjakan soal ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas soal yang akan kita jadikan sebagai laporan keuangan. Nah, di sini udah ada atas nama perusahaan Deller Sanjaya. Di sini sudah ada transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Deller Sanjaya yang terjadi pada bulan Maret tahun 2019. Dan di sini sudah terdapat akun-akun atau yang akan kita gunakan ketika membuat laporan keuangan. Akun ini sudah disesuaikan berdasarkan soal-soal yang tadi. Di sini ada akun cash yang memiliki kategori aset dan jenisnya debit. Begitupun sampai ke bawah. Mungkin bisa di pause. Lalu, selanjutnya, yang pertama, kita akan membuat tabular analisis atau identifikasi transaksi. Tujuannya untuk menentukan apakah suatu kejadian dalam perusahaan akan dicatat dalam akuntansi ataupun tidak. Dan adapun rumus dasarnya yaitu adalah aset sama dengan liabilities ditambah equipment. Oke, jadi kita mulai ngisi ya tabular analisis ini. Pertama kita siapin dulu tabelnya. Nah, kemudian untuk mempermudah kita dalam menuliskan sebuah tanggal, kita validasi datanya dulu. Misalnya, caranya adalah dari sini kita blok, kemudian pencet data, validasi data, kita bisa tambahkan aturan, kemudian pilih adalah tanggal yang valid. Nah, untuk sheetnya kita pilih yang tadi udah kita blok. Nah, oke. Dan selesai. Nah, jika sudah, kita bisa lihat. Nah, udah bisa kan? Ini tanggalnya bisa kita atur. Sementara di sini kita menggunakan data bulan Maret tahun 2019. Oke. Baik, lalu untuk totalnya, ini akun ini, kita isi dulu rumusnya, yaitu sama dengan sum tutup kurung nilai dari sini sampai sini, B33 sampai B44. Kemudian tutup kurung, shift, enter. Maaf, maksudnya enter. Udah kan?
Itu kita lakukan terus sampai selesai. Sampai sampingnya juga. Kita jumlahin dulu semuanya ini. Sudah. Lalu untuk jumlah dari total akun aset ini semuanya, yaitu kita tuliskan rumusnya sama dengan sum tutup kurung dari nilai ini ke sini. Kemudian tutup kurung, enter. Sudah. Begitupun untuk data yang liabilities, jumlah liabilities, dan shareholder equity. Kemudian untuk yang balance ini, rumusnya adalah sama dengan if buka kurung, kita ngikutin rumus yang ini. Aset berarti ini aset sama dengan liabilities, nih jumlah liabilities ditambah dengan jumlah shareholder equity. Kemudian titik koma, kutip balance, kutip, titik koma, kutip, cek lagi, kutip, dan kurung tutup. Kemudian di enter. Maka ini nanti akan muncul seperti ini. Jadi nanti bakalan ketahuan jika penempatan yang kita tempatkan benar, maka akan balance. Tapi jika penempatan kita salah, nanti akan berubah menjadi cek lagi. Oke, sekarang kita lanjut mengerjakan soalnya. Di sini kita lihat, pada tanggal 1 Maret, Tuan Sanjaya mendirikan dealer mobil dengan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 45 juta. Berarti di sini kita isi tanggalnya pada tanggal 1 Maret. Tadi di sini Tuan Sanjaya menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 45 juta. Berarti di sini cash-nya bertambah. Juta. Dan modal perusahaannya bertambah 45 juta. Dan di sini balance, berarti benar. Kemudian lanjut di soal nomor 2, yaitu pada tanggal 4 Maret, untuk menambah kas perusahaan, Tuan Sanjaya meminjam uang ke Bank BCA sebesar 25 juta. Berarti di sini pada tanggal 2 meminjam uang sebesar 25 juta. Berarti kasnya bertambah. Dan utang ke banknya pun bertambah. Kita lihat balance. Lanjut, soal nomor 3. Pada tanggal 6 Maret, dealer Sanjaya membeli perlengkapan dealer sebesar 7 juta secara tunai. Berarti pada tanggal 6 Maret dia membeli perlengkapan sebesar 7 juta. Berarti kasnya berkurang karena dia membeli perlengkapan. Dan perlengkapannya bertambah.
balance. Lanjut, soal selanjutnya. Pada tanggal 9 Maret, Tuan Sanjaya mengambil uang kas perusahaannya sebesar 5 juta untuk keperluan pribadi, jalan-jalan, dan liburan keluarga. Berarti dia mengambil uang kas perusahaannya sebesar 5 juta pada tanggal 9. Berarti kasnya berkurang dan di akun drawing, yaitu akun yang diambil untuk keperluan pribadi, itu juga min. Balance ya, semuanya masih balance. Kemudian lanjut soal selanjutnya. Pada tanggal 12 Maret, Tuan Sanjaya membeli perlengkapan dari toko bintang Lim senilai 20 juta secara kredit. Berarti pada tanggal 12 Maret membeli perlengkapan berarti perlengkapannya bertambah. Karena dia membelinya secara kredit, berarti dia masuk ke hutang, yaitu hutang ke toko tersebut. Berarti hutangnya pun bertambah. Balance ya. Kemudian soal selanjutnya, yaitu pada tanggal 15 Maret, dealer Sanjaya menerima pendapatan jasa otomotif sebesar 15 juta dari customer baru. Berarti pada tanggal 15 mendapatkan pendapatan jasa, berarti kasnya bertambah sebanyak 15 juta. Dan pendapatan jasa yaitu service revenue-nya pun bertambah 15 juta. Lihat ya. Oke, balance. Lalu soal selanjutnya. Pada tanggal 17 Maret, Tuan Sanjaya membayar hutang pada toko bintang sebesar 9.700.000. Membayar hutang berarti pada tanggal 17, karena dia membayar hutang, berarti cashnya berkurang 9.700.000 dan hutangnya pun berkurang. Oke, kita lihat ya. Balance. Berarti kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu pada tanggal 25 Maret, Tuan Sanjaya membayar gaji 2 pegawai dealer sebesar 6.200.000. Berarti pada tanggal 25 membayar gaji sebesar 6.200.000, berarti uang kasnya berkurang. Lalu karena ini baru dibayar gajinya selama 2 bulan, beban gaji yang dibayarkan itu termasuk ke akun expense, yaitu beban.
Karena sudah dibayar, berarti bebannya pun berkurang. Kita lihat balance ya. Lalu lanjut ke soal selanjutnya, yaitu pada tanggal 26 Maret, dealer Sanjaya melakukan perbaikan mobil sebesar 11 juta dan pembayarannya akan diterima pada 1 bulan kemudian. Berarti pada tanggal 26 Maret ada yang melakukan perbaikan mobil, yaitu 26 Maret melakukan perbaikan mobil, yaitu dibayarnya 11 juta. Karena dibayarnya nanti, berarti dia masuk ke akun receivable, yaitu piutang usaha. Karena dia bayarnya nanti, berarti di akun receivable, yaitu sebesar 11 juta. Kemudian, berarti bebannya pun bertambah sebesar 11 juta. Dan kita lihat balance. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu pada tanggal 27 Maret, perlengkapan dealer yang sudah dipakai sebesar 8 juta. Berarti pada tanggal 27 perlengkapan dealer sudah dipakai sebesar 8 juta. Berarti ini perlengkapannya berkurang. Dan bebannya pun berkurang. Kita lihat balance. Lalu soal selanjutnya. Pada tanggal 29 Maret, tagihan pemakaian listrik PLN dealer Sanjaya sebesar 600.000 dan tagihan pemakaian air PDAM sebesar 120.000. Berarti pada tanggal 27 pada tanggal 29, karena ditagih buat bayar PLN dan pemakaian air, jumlahnya berarti 720. Berarti cashnya berkurang karena dia akan membayar. Dan bebannya pun berkurang karena dia sudah membayar, jadi bebannya berkurang. Oke, balance. Lalu soal nomor terakhir, yaitu pada tanggal 31 Maret, Tuan Sanjaya membayar uang sewa ruko sebesar 15 juta sampai dengan bulan April. Berarti pada tanggal 31, karena Tuan Sanjaya membayar uang sewa rukonya sebesar 15 juta sampai bulan April, berarti kasnya berkurang sebesar 15 juta dan prepaid rent, yaitu uang sewa yang dibayar di muka, bertambah sejumlah 15 juta. Nah, dan balance. Ini sudah semua ya kita masukkan. Dan agar kita tahu apakah akun aset dan akun liabilities shareholder equity ini balance atau tidak, kita bisa lihat itu dengan cara sama dengan akun liabilities
ditambah dengan akun shareholder equity. Sama ya, berarti ini sudah balance. Lalu lanjut, kita akan membuat siklus yang kedua, yaitu kita akan membuat jurnal umum. Nah, ini udah aku siapin tabelnya beserta soalnya. Nah, jurnal umum ini merupakan salah satu bentuk pencatatan transaksi dalam akuntansi. Jadi, setiap transaksi bakal dicatat di dalam jurnal umum ini lebih spesifik, yaitu menggunakan sistem yang debit dan kredit. Nah, jurnal umum ini bisa menjadi sebagai dasar bagi pembuatan laporan keuangan yang lebih lengkap. Kayak tadi kan di tabular ini belum lengkap ya. Kayak contohnya di akun expense, nanti di jurnal umum kita akan lebih rinciin lagi. Karena di expense itu banyak jenisnya. Contohnya kayak tadi ada beban gaji, ada beban listrik, ada beban PDAM. Nanti di jurnal umum ini kita bakal jelaskan lagi lebih spesifik. Kemudian caranya yaitu kita bakal filter dulu. Ini tabelnya kita filter. Nih, filter. Udah. Kemudian pada akun ini kita akan validasi data. Tambah aturan. Kita pilih drop down-nya yang rentang. Dan ini kita akan terapkan di sini. Terus sampai ke bawah. Nah. Oke. Kemudian rentangnya ini dari nama-nama akun yang tadi ada di atas. Jadi ini memudahkan kita buat memasukkan nama akun-akun tersebut. Nih. Oke. Kalau udah, kita pencet selesai. Nah. Jadi ini udah ada agar memudahkan kita. Nih, ini udah ada nama akun-akunnya. Kemudian di data juga kita validasi dulu biar gampang. Validasi data, tambahkan aturan, kita pilih adalah tanggal yang valid, yaitu sheet-nya dari sini sampai bawah. Oke. Nah, jika sudah, kita bisa lihat. Nah, udah ada. Maret 2019. Dah. Nah, karena ini di jurnal umum ini akan lebih spesifik, berdasarkan akun yang tadi yang udah kita kategorikan di atas, ini udah ada ya aset, debit, equities menjadi kredit. Nah, tapi di jurnal umum ini
Jika akun kategori aset ini bertambah, maka akan menjadi debit. Tapi jika akun kategori aset ini berkurang, maka akan menjadi kredit. Dan adapun liabilitas dan ekuitas, jika bertambah, maka dia masuk ke kredit, dan jika berkurang, dia akan masuk ke debit. Kecuali expense, dividen, drawing. Oke, kita akan lanjut untuk mengisi jurnal umum. Kita langsung aja ya isi soalnya. Yaitu yang pertama, pada tanggal 1 Maret, Tuan Sanjaya mendirikan dealer dengan menyetor uangnya ke kas sebesar 45 juta. Berarti ini tinggal kita pilih kan akunnya kas, berarti kasnya bertambah, dan kas itu adalah akun aset. Jika bertambah maka dia akan menjadi debit. Kita tulis tambah 45 juta. Kemudian modalnya pun berarti bertambah. Nah, karena modal ini termasuk ke dalam akun ekuitas jika bertambah, maka dia akan masuk ke kredit. Lanjut, pada tanggal 4 Maret, Tuan Sanjaya menambahkan kas perusahaannya nih, yaitu dengan meminjam uang ke bank, yaitu sebesar 25 juta. Nah, berarti kasnya dia bertambah. Karena dia bertambah, jadi 25 juta masuk ke akun debit. Lalu karena dia meminjam, yaitu masuk ke bank payable, berarti bank payable karena akun liabilitas jika bertambah, dia akan masuk ke dalam kredit. Kemudian lanjut pada soal nomor 6, yaitu dealer Sanjaya membeli perlengkapan dealer sebesar 7 juta secara tunai. Berarti perlengkapannya dia akan bertambah, masuknya ke debit. Supplies adalah akun aset, bertambah, dan cashnya berkurang karena dia beli secara tunai. Nah, berarti karena cashnya berkurang, berarti dia minus, dan cash itu masuk ke dalam akun aset, berarti kalau minus dia masuknya ke kredit. Oh, mohon maaf, tadi supplies itu 7 juta ya. Berarti kreditnya 7 juta. Oke. Ini kita coba ubah dulu. Keuangan. Lanjut, yaitu pada tanggal 9 Maret, Tuan Sanjaya mengambil uang kas perusahaannya sebesar 5 juta untuk keperluan pribadi. Berarti di sini uang kasnya berkurang. Karena dia berkurang, berarti dia masuk. Oh, kita tulis yang debitnya dulu ya. Berarti drawing. Nah, drawing ini masuk ke dalam akun liabilities, ekuitas. Nah, jika berkurang berarti dia masuk ke debit. Yaitu dia pakai sebesar 5 juta. Lalu tadi balik ke cashnya, berarti dia berkurang, maka dia masuk ke akun kredit.
Lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu soal selanjutnya. Pada tanggal 12 Maret, Tuan Sanjaya membeli perlengkapan dari toko bintang, yaitu senilai 20 juta dengan secara kredit. Ini ada rinciannya, berarti dia membeli perlengkapan, berarti perlengkapannya bertambah. Masuknya ke debit, karena dia akun aset ya, sebesar 20 juta. Kemudian akun payable ya, karena dia kan berutang ke toko itu. Nah, berarti utangnya nambah karena akun payable akun liabilities, berarti dia masuk ke kredit. Nomor selanjutnya yaitu pada tanggal 15 Maret, dealer Sanjaya menerima pendapatan jasa otomotif sebesar 15 juta dari customer baru. Berarti cashnya bertambah di debit. Oke, service revenue karena dia masuk ke dalam akun ekuitas dan service revenue pendapatan jasanya bertambah, maka dia masuk ke kredit. Lalu lanjut ke soal selanjutnya. Pada tanggal 17 Maret, Tuan Sanjaya membayar hutang kepada toko bintang sebesar 9.700.000 untuk pembelian kredit pada 12 Maret lalu. Jadi dia bayar utangnya ya. Maka dia membayar hutangnya, maka akun payable-nya berkurang. Dan karena berkurang, akun payable itu kan liabilities, masuk. Jika berkurang, maka dia masuknya ke debit, yaitu kita tulis 9.700.000 dan cashnya berkurang, jadi kita masukkan ke debit. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu pada tanggal 25, Tuan Sanjaya membayar gaji 2 pegawai dealer sebesar 6.200.000. Nah, beban gaji yaitu salaries expense. Nah, karena dia bebannya berkurang dan expense masuknya ke dalam akun ekuitas, maka dia masuk ke debit 6.200.000. Dan cashnya berkurang, berarti dia masuk ke kredit. Lalu selanjutnya pada tanggal 26 Maret, dealer Sanjaya melakukan perbaikan mobil sebesar 11 juta dan membayarnya akan diterima 1 bulan kemudian. Jadi ada yang memperbaiki mobil tapi dia bayarnya itu 1 bulan kemudian. Berarti akun receivable yaitu piutang yaitu sebesar 11 juta dan
service revenue, dia berarti nanti akan mendapatkan pendapatan jasa sebesar 11 juta. Masuknya ke kredit. Nah, karena bertambah 11 juta di service revenue, dia akan menjadi akun kredit. Dan sementara ini piutang, karena piutangnya bertambah, maka dia akan menjadi debit. Oke, lanjut ke soal berikutnya, yaitu pada tanggal 27 Maret, perlengkapan dealer yang sudah dipakai yaitu sebesar 8 juta. Berarti karena dia sudah terpakai sebesar 8 juta, supplies-nya berkurang, dan berarti bebannya pun bertambah. Dan sebenarnya akun expand ini menyesuaikan ya, berarti di sini salaries expand-nya dia bertambah dan perlengkapannya berkurang. Supplies. Lalu pada tanggal 29, tagihan pemakaian listrik sebesar 600, yaitu tagihan listrik dan pemakaian air sebesar 120.000. Berarti di sini kita tulis pemakaian listrik sebesar 600.000 dan bebannya berkurang ya, dan expand ini menyesuaikan, berarti di sini 600.000 dan air PDAM sebesar 120.000 berarti kasnya dia berkurang sebesar 720.000. Nah, kemudian soal nomor terakhir yaitu tanggal 31 Maret Tuan Sanjaya membayar uang sewa ruko sebesar 15 juta pada bulan April. Berarti prepaid rent-nya sewa dibayar itu 15 juta. Dan rent expense-nya dia berkurang 15 juta. Oke, udah semua. Lalu kita format dulu biar lebih gampang dilihatnya. Udah. Nah, untuk mengetahui apakah ini benar ataupun salah, atau kita ingin melihat balance-nya, apakah kredit dan debit ini jumlahnya sama, bisa kita coba dulu. Di sini sama dengan sum buka kurung
jumlah dari kredit. Tutup kurung. Lalu yang jumlah dari debit sama dengan sum, buka kurung, sampai sini. Enter. Sama ya, berarti ini udah benar. Udah balance. Kita akan lanjut lagi ke siklus yang ketiga, yaitu membuat buku besar. Nah, setelah tadi kita membuat jurnal umum, selanjutnya kita akan melakukan pembukuan ke buku besar. Yaitu buku besar ini adalah buku catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam bentuk tabel yang terpisah-pisah berdasarkan jenis akun. Nah, nanti di buku besar ini bakal ada kolom debit, kredit, saldo awal, dan saldo akhirnya. Jadi di buku besar ini kita misahin akun-akun yang ada di jurnal umum tadi. Ini kan akunnya semuanya campur ya. Nah, nanti di buku besar ini kita bakal postingnya satu-satu. Nah, jadi kita mulai ya. Kita filter dulu ini. Nah, setelah kita filter, kita bisa pilih nih. Nih. Kita kosongkan dulu. Misalnya kita mau postingnya akun cash nih. Cash. Oke. Nah, ini udah muncul kan? Ini data yang ada di akun cash. Nah, terus kita pindahin ke buku besar. Nih, akun cash. Jadi yang tadi itu kita copy aja ke sini. Nih. Nah, udah kita copy. Untuk hasil balance-nya, yaitu kita punya rumus, kalau dia saldo akun debit, maka debit dikurang kredit. Nah, misalnya ini kan akun debit. Di balance-nya yaitu berarti debit dikurang kredit. Berarti ini debit akun ini dikurang kredit. Ini rumusnya. Lalu di enter. Nah, buat saldo akun baris keduanya ini berarti dia ikutin rumus ini sama dengan balance ditambah debit dikurang kredit. Berarti ini 45 nih. 86 ini kan 45 ditambah debit dikurang kredit. Lalu di enter. Nah, ini nanti bakal ada hasilnya ini. Terus sampai ke bawah. Nah, buat yang saldo akun kredit, dia kebalikannya. Berarti kredit dikurang debit. Nah, nanti di saldo akun baris keduanya itu balance ditambah kredit lalu dikurang debit. Nah, itu kan udah akun cash. Nah, habis itu kita coba masukin semua akun. Jadi satu-satu kita masukin. Misalnya akun payable. Nanti kita posting lagi ke buku besar. Gini, tinggal kita copy lalu kita pindahin ke sini. Gitu. Nah, ini udah aku masukin semua akun-akunnya ya. Udah jadi semua ke buku besar. Tadi satu-satu akun. Nah, setelah itu kita lanjut ke siklus yang keempat, yaitu kita akan membuat trial balance. Nah, trial balance itu tabel yang membuat daftar saldo dari setiap akun yang terlibat dalam transaksi suatu periode di suatu perusahaan. Nah, tujuannya itu buat nguji kesesuaian antara total debit sama kredit. Nah, cara bikinnya yaitu tinggal kita bikin tabel, terus akun-akun yang tadi ini kita masukin, semua akun-akun ini, terus kita masukin jumlahnya, yaitu yang di debit dan kredit. Akun apa aja yang di debit dan kredit itu kan udah ada ya tadi di atas. Nah, jadi kita tinggal masukin. Misalnya ini cash,
Di sini case-nya kita ngambil dari yang di sini. Kita ambil jumlahnya ini dari yang di buku besar tadi. Nih, terus akun receivable. Ini hasil akhirnya. Kita masukin semua ke trial balance ini. Nih, sama dengan E92 yang itu tadi, cash. Ini kita masukin. Terus ini juga sama dengan kita ambil semua data-datanya dari si buku besar. Nah, untuk kita mengetahui apakah ini udah sesuai nih antara total debit sama kredit ini udah sesuai belum di neraca ini. Nah, kita cari totalnya. Yaitu rumusnya sama kayak yang sebelumnya, sama dengan ini rumusnya sum buka tutup buka kurung, kita jumlahin dari atas ini sampai bawah. Kemudian kurung tutup sama dengan. Nah, ini hasilnya. Begitupun di kredit sama dengan sum buka tutup, jumlahin semua dari sini, kurung tutup, di enter. Nah, dan ini hasilnya udah sama. Berarti ini udah balance. Udah bikin trial balance dari jurnal umum, dari buku besar tadi yang di atas, sekarang kita akan ke siklus yang kelima, yaitu membuat jurnal penyesuaian. Yaitu jurnal yang dibuat untuk merekonsiliasi nilai akun-akun yang belum kecatat nih dalam buku akuntansi dengan nilai aktualnya. Nah, jurnal ini dibuat pada akhir periode akuntansi dan digunakan untuk menyesuaikan saldo akun-akun sebelum disajikan dalam laporan keuangan. Nah, di sini udah ada ya soal dari jurnal penyesuaiannya. Kita tinggal isi. Contohnya, yaitu pada tanggal 27 Maret, perlengkapan dealer yang sudah terpakai sebesar 8 juta. Nah, ini kita sesuaikan karena pemakaian perlengkapan tanggal 27 Maret. Yaitu berarti beban perlengkapannya 8 juta dan perlengkapannya 8 juta. Nah, itu kita masukin lagi ke sini. Kita bikin kayak jurnal umum lagi kayak tadi. Bedanya ini yang dimasukin itu akun-akun yang cuman ada di jurnal penyesuaian yang tadi belum masuk ke jurnal umum. Nah, kita masukin ya tadi supplies expense yaitu beban perlengkapannya 8 juta dan perlengkapannya 8 juta. Terus pada tanggal 31 Tuan Sanjaya membayar uang sewa ruko sebesar 15 juta sampai bulan April. Nah, ini kita sesuaikan karena ada sisa pembayaran untuk bulan berikutnya yaitu bulan April. Maka menjadi beban sewa 7.500.000 dan sewa dibayar di muka sebesar 7.500.000. Ini kita masukin juga ke jurnal umum. Nah, ini kita masukin udah ya prepaid rent sama rent expense. Nah, udah kita masukin ke jurnal yang ini, kita posting lagi ke buku besar jurnal penyesuaian. Nah, ini kita masukin lagi akun-akunnya itu yang kita masukin adalah akun ini. Akun yang dari awal tadi di jurnal umum itu semua kita masukin ditambah sama akun yang ada di jurnal penyesuaian. Itu kita posting semua ke buku besar. Ini kita posting. Nah, baru langkah selanjutnya kita ke siklus yang keenam, yaitu membuat adjusted trial balance. Nah, ini itu kumpulan saldo akun pada periode tertentu yang telah disesuaikan dengan kondisi real yang terjadi di perusahaan pada saat penyusunan laporan keuangan. Nah, ini nggak beda jauh sama yang trial balance di atas tadi. Nah, bedanya di adjusted trial balance ini, kita masukin akun itu benar-benar semua akun. Dari akun yang tadi pertama dan akun yang ada di jurnal penyesuaian kita udah masukin semua ke sini. Nah,
Di sini kita juga masukin debit kreditnya. Masukinnya itu sama kayak tadi yang di trial balance. Cuman bedanya ditambah jurnal penyesuaian. Nah, itu kita ambil dari sini ya, dari buku besar ini. Kita semua masukin ke sini, adjusted trial balance. Nah, lalu sama kayak tadi. Biar kita tahu apakah ini total debit dan kreditnya itu udah sama apa belum, kita masukin lagi kayak tadi. Sama dengan sum, buka, kurung, ini kita jumlahin semua, tutup kurung, dan hasilnya ini. Begitupun di akun kredit, yaitu sama dengan sum, buka kurung, jumlah dari sini sampai sini, sampai akun yang terakhir, tutup kurung, lalu enter. Dan ini udah balance, berarti ini udah selesai di adjusted trial balance. Selanjutnya yaitu kita akan membuat siklus yang ketujuh, yaitu laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan ini ada laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan perubahan modal. Nah, yang pertama ini kita akan membuat income statement-nya dulu, yaitu laporan laba rugi. Nah, di income statement, akun yang dimasukkan itu adalah akun revenues dan akun expense. Nah, kita lihat di data Delar Sanjaya, akun revenues kita cuman ada service revenue. Berarti kita masukin service revenue dan jumlahnya ini kita juga masukin ke sini, ke tabel. Lalu, untuk akun expense, di data adjusted trial balance tadi, kita punya 5 akun expense. Ini kita masukin ke data income statement ke tabel ini, yaitu ada sellers expense, electrical expense, PDAM expense, supplies expense, rent expense. Nah, kita masukin semua jumlahnya. Ini kita masukin semua. Lalu, kita total expense-nya. Nih, yaitu sama dengan sum, buka kurung, kita jumlahin semua ini expense, lalu tutup kurung, enter. Dan ini total expense-nya. Nah, di income statement, jika revenues-nya, jumlah revenues lebih besar daripada total expense, berarti dia mengalami net income, yaitu dia dapat laba bersih. Ini laba bersihnya. Berarti ini dikurang expense. Ini laba bersihnya. Nah, tetapi kalau misalnya revenues-nya lebih kecil jumlahnya daripada total expense, berarti dia mengalami net loss atau kerugian. Selanjutnya kita akan membuat laporan perubahan modal, yaitu Owner's Equity Statement. Nah, isinya itu ada modal awal, drawing, net income ataupun net loss, sama modal akhir. Nah, ini untuk akhir bulan Maret 2019. Nah, modal awalnya itu kita ada 45 juta. Ini kita lihat dari adjusted trial balance tadi. Nih, kita masukin. Lalu kemudian, karena kita nggak ada add investment, kita tulis 0. Dan last drawing-nya tadi 5 juta. Dan net income-nya kita ambil dari sini, dari tadi yang udah kita hitung net income-nya. Nah, lalu kita hitung akhir dari modalnya, yaitu modal awalnya 45 juta, dan karena less drawing diambil untuk keperluan pribadi, berarti modalnya ini dikurangin less drawing. Kemudian karena dia net income, maka dia menambah modal. Kalau dia net loss, dia mengurangi modal. Nah, jadi di sini di ending capitalnya kita tulis nih rumusnya. Tadi yaitu beginning capital dikurangin drawing lalu ditambah sama net income. Nah, dan ini hasil akhirnya dari
hasil akhir modalnya. Nah, jadi ini laporan perubahan modalnya. Oke, lanjut. Kita akan membuat laporan posisi keuangan, Statement of Financial Position, yaitu ada akun aset dan akun liabilities dan owner's equity. Nah, kita masukin nih, kita lihat lagi ke adjusted trial balance. Semua akun-akun aset yang ada di akun ini kita masukin ke sini. Nih, udah ada cash, akun receivable, private rent, supplies, dan kita masukin juga dari adjusted trial balance ini jumlahnya juga kita masukin. Nah, karena prepaid rent di sini itu dia masuknya ke kredit, maka yang kredit itu kita tambahkan minus. Nih. Nah, udah, lalu kita total asetnya. Yaitu sama dengan rumusan tadi, sum, buka kurung, kita jumlahin ini, tutup kurung, enter. Dan ini hasilnya segini. Kemudian selanjutnya yaitu dari liabilities dan owner equity. Nah, karena yaitu kita ngambilnya dari sisa akun liabilities yang belum dimasukin. Kan tadi expense dan revenue ini kan juga liabilities, dan dia itu kan udah dimasukin ke income statement, jadi di sini dia nggak dimasukin lagi. Jadi sisa akun dari liabilities kita masukin di sini. Nah, dari data adjusted trial balance, akun liabilities yang ada di sini tuh cuma ada ini, bank payable, akun payable, lalu kita masukin, jumlahnya juga kita masukin. Nah, modalnya ini kita ambil dari modal akhir. Modal akhir yang tadi yang udah kita hitung. Nah, kita masukin ke sini. Nah, kalau udah, kita jumlahin. Kita jumlahin kayak tadi. Nih, sama dengan sum jumlah dari ini, buka kurung tutup kurung nih rumusnya tadi, lalu kita enter. Nah, kalau misalnya hasil dari total liabilities dan owner equity dan total asetnya itu sama, berarti datanya valid. Tapi kalau misalnya masih berbeda, berarti itu masih ada yang salah. Oke, selanjutnya kita akan membuat siklus yang ke-8, yaitu jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini tujuannya adalah untuk menolkan akun nominal, yaitu akun-akun sementara yang perlu ditutup agar tidak tercampur dengan periode setelahnya. Nah, akun nominal itu ada yang di jurnal penutup ini, ada revenues, akun-akun expense, net loss atau net income, dan drawing. Nah, karena kita ingin mengenolkan akun nominal ini, jadi nanti kedudukannya bakal dibalik. Ya, langsung aja. Sebelumnya kita validasi dulu ini data agar kita mudah. Seperti tadi, ini kita validasi, lalu kita masukkan akun-akunnya yang tadi, dan ditambah dengan akun income summary, yaitu saldo laba. Oke, langsung aja kita kerjain. Yang ini pertama yaitu akun revenue. Nah, tadi di trial balance di akun kita cuma ada service revenue. Nah, dan ini di kredit. Maka di jurnal penutup kita tulisnya di sebaliknya, yaitu di debit. Sama dengan tadi. Kita tinggal pindahin aja jumlah yang tadi. Lalu yang kedua itu income summary, saldo labanya. Berarti kita tulis di kredit. Nah, kemudian kita masukin akun-akun expense. Nih, akun-akun expense yang tadi, ini kita masukin. Nah, karena di trial balance ini akunnya debit, maka
di jurnal penutup kita tulis di kredit semuanya, tinggal kita copy. Nah, untuk income summary yang ini yaitu kita tulis di debit, yaitu jumlah dari expense. Nih, sama dengan sum buka tutup jumlah expense kita masukin ke sini. Kurung tutup dan enter. Nah, lanjut akun expense udah kita masukin. Kita ke akun net income. Atau kita tulisnya juga di sini modal dan income summary. Nah, net income-nya nih kita masukin. Nah, untuk net income, karena dia net income, berarti kapitalnya dia menjadi kredit dan income summary-nya menjadi debit. Tapi kalau misalnya yang terjadi adalah net loss, berarti dia kebalikannya. Kapitalnya menjadi debit dan income summary-nya menjadi kredit. Nah, lanjut ke drawing. Drawing karena dia masih ada hubungannya dengan modal, kita tulisnya kapital dan Sanjaya drawing. Nah, di kapital di sini karena dia kredit, di kapitalnya kita tulis debit, itu berkurang 5 juta. Dan di akun Sanjayanya kita tulis kredit. Nah, ini kita lihat. Untuk meyakinkan apakah ini valid, kita bisa jumlahin dari jumlah kredit dan debitnya. Jika sama, berarti ini sudah valid. Oke, lanjut ke siklus yang terakhir, yaitu post closing trial balance. Nah, di post closing trial balance ini kita akan memastikan bahwa saldo debit dan kredit dari akun-akun yang real ini bernilai sama setelah dilakukan penutup jurnal, yaitu akun nominal yang akun sementara. Nah, yaitu akun-akunnya adalah akun-akun yang belum kita masukin di jurnal penutup, karena yang di jurnal penutup ini kan udah kita tutup. Dan itu ada akun revenue, expense, drawing, modal. Nah, itu udah kita masukin di jurnal penutup, berarti sisanya kita masukin ke post closing trial balance. Nah, kita masukin akun-akunnya dan jumlah-jumlahnya dari data tadi, yaitu dari sini, dari trial balance tadi. Kita jumlahkan semuanya, masukkan ke sini. Lalu, kita tinggal jumlahin dari debit, semuanya kita jumlahin. Pakai rumus seperti biasa, sum, dan yang kredit juga kita jumlahin. Nah, kalau hasilnya ini udah sama, berarti dia sudah valid, datanya benar. Dan kalau misalnya ada yang berbeda dari antara kredit dan debit, kemungkinan itu ada kesalahan. Atau itu salah input, atau ada yang nggak masuk akunnya gitu. Jadi kita harus teliti lagi. Oke, ini yang terakhir. Dan terima kasih kita udah bikin semuanya dari awal, dari tabular sampai post closing trial balance. Dan semoga video ini bisa jadi video yang bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.